Camat yang saya banggakan, Bapak Camat Jenawi, teman kami dari Koramil dan Polsek, para sesepuh, Bapak Parti, Pak Ketua Marisade, dan rekan-rekan sedharma yang saya banggakan. Saya sebagai aparatur negara, Mas, baru selesai kemarin. Tanggal 1 April saya memasuki masa pensiun. Umur saya 58 tahun, tapi kelihatannya masih muda. Karena kalau menurut apa ya? Internasional itu umur muda itu, usia muda itu 17 tahun sampai 65 tahun. Bapak-bapak yang baru masuk 64-65 tahun, semangat muda ya. Boleh kawin lagi. Ya, boleh kawin lagi. Ya yang umur 66 juga masih boleh kawin. Tapi jangan dengan istri orang aja, dengan orang yang masih single. Teman saya dari PS-nya, benarnya hadir. Kelihatannya kalau tidak nampak baju putih-putih nggak representatif. Ini ya, matur nuwun, matur nuwun. Sedulur saudara, sepanjang saya keliling di Jawa Tengah, bahkan sedikit di Indonesia, baru kali ini saya mendapat undangan yang Dalmosatinya diadakan oleh Prada. Kita kasih plus Prada. Artinya apa? Kehidupan religius, kehidupan keagamaan, kehidupan spiritual itu mendapatkan perhatian yang penting, yang tinggi oleh kaum muda. Ini sangat penting kita renungkan, sedulur saudara, sebelum kita mengupas tema yang lebih luas. Kenapa? Andai saja rekan-rekan muda saya di Kabupaten Karanganyar ini betul-betul pure, betul-betul murni, bekerja tadi sesuai sloka yang dibacakan oleh adik kita tadi, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tulus. Kecil itu menuju Karanganyar Maju dan Mandiri itu kecil. Kira-kira betul nggak omongan saya? Kalau orang sudah mau bekerja keras, cerdas, dan tulus, mudah nggak mewujudkan Karanganyar Maju dan Mandiri? Mudah ya? Pasti mudah. Karena memang 2045 kita memasuki Indonesia Emas. Adik-adik kita yang sekarang 20, 18 tahun, ditambah 23 tahun lagi, dialah yang akan memegang, yang mengelola ketatanegaraan kita ini. Kalau dia tidak siap, maka Indonesia kita ini tidak akan menjadi hebat. Karena judul besarnya sebenarnya, tema besarnya sebenarnya adalah aktualisasi nilai Tatuan Kursi dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh. Tema besarnya seperti itu. Tapi Melayu Bagio, Karanganyar mengapresiasi dengan membuat tema yang lebih aktual di lapangan di Karanganyar itu sendiri. Nah, saudara-saudara, Indonesia yang kita miliki ini, ya, ini milik kita bersama. Jangan pernah kita merasakan Indonesia ini milik segolongan agama. Soal jumlah itu tidak masalah. Anggap saja diri kita orang Hindu yang 1,8% di Indonesia, ya, 95% sekian itu teman kita di Islam, sekian persen ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Bisa nggak kita ikut ambil bagian? Bisa. Ibarat jumlah yang besar itu sebuah samudra. Panjenengan kita orang Hindu, ketika belum bisa menjadi gelombang, menjadilah riak-riak kecil. Riak-riak kecil itu juga akan membasahi tepi-tepi pantai, iya kan? Menjadilah orang yang bermanfaat di situ. Tidak setiap orang harus menjadi gelombang yang besar. Ayo kita menjadi riak kecil aja. Sampai saatnya nanti panjenengan menjadi gelombang yang besar, ya, yang memberikan kesejukan misalnya kepada peselancar, gitu. Ya, kalau kita riak kecil, yuk kita bermain di tepi-tepi pantai yang memang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu cara berpikir kita tentang ke Indonesia.
Maka Indonesia yang beragam seperti lautan juga. Isi lautan itu juga beragam. Isi samudra itu juga beraneka ragam. Nah, ini yang harus kita renungkan semua. Sedulur saya sedama, ketika kita berbicara Tuhan kasih, ya, kalau saya kutipkan slogan lengkapnya seperti ini: Tuhan masih ati wakiena suat mabran itra neti eskuti perayaan redam maca odikam. Itu lengkapnya begitu slogannya. Kita hafal Tuhan kasih. Sendiri kita sejati yang disebut Atman itu, ya, menegaskan bahwa aku ini adalah dia, aku ini adalah kamu, dia itu adalah kau. Itu yang ditegas. Saya bukan ini, saya bukan itu. Maksudnya saya bukan badan, tapi saya adalah jiwa. Nah, badan-badan kita ini yang terbentuk dari panca mahabhuta, itulah yang berbeda. Coba lihat di kiri kanan panjenengan. Unsur panca mahabhuta, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, unsur angkasa, eter. Tidak usah jauh-jauh melihat ke belakang. Lihat di kiri kanan kita saja. Bagaimana campuran panca mahabhuta itu sudah menunjukkan berbeda dengan kita, baik orang maupun bentuknya. Saya lupa namanya beliau yang membuat saya silau di sini. Pak Sugiman. Pak, coba lihat di kiri panjenengan Mas, atau di kanan panjenengan Mas beliau. Sepuh saya bilang itu. Coba cocokin kulitnya, Pak. Warna kulitnya bodoh dah. Lebih putih, Pak. Mau nopo jenengan? Maksud saya, nanti kalau saya bilang Pak mau hitam, katanya gini. Itu aja kita sudah berbeda. Ayo lihat bentuk hidung kita. Mancungan mana? Kayak saya kan mancung, cuma mancungnya ke dalam. Jadi pesek ya kan? Misalnya begitu. Nah, ini yang berbeda. Nah, yang berbeda ini kalau kita ngomongin jelek-jelekin, itu melanggar HAM. Itu melanggar hak asasi manusia, bisa dituntut sekarang di pengadilan, menghina. Nah, inilah tanpa wasi. Samoham sarwa bhutis name dwe susti naria. Itu kata Bhagavad Gita begitu. Aku Tuhan bersabda, yang menjelma menjadi jiwa, menjadi Atman adalah sama bagi setiap makhluk hidup. Tidak ada yang paling kukasihi, tidak ada yang paling benci. Ajaran agama apapun begitu. Bagi yang berbakti kepada aku, name bajante bhakya maya iwa waikuta. Aku ada di dalam diri mereka dan mereka ada di dalam diri. Ini sebabnya panjenengan kita semua tidak boleh melakukan imsak karma. Tidak boleh melakukan penghinaan terhadap yang berbeda, merendahkan yang berbeda. Kenapa? Karena jiwaku ada pada jiwa. Itu ajaran yang tertinggi tentang kasih. Bukan karena Bapak pernah baik dengan saya, terus saya tidak tega. Enggak. Karena ada unsur jiwa pada panjenengan dan unsur jiwa pada diri kita. Itu nilai tertinggi takwa kasih. Kalau itu mampu kita amalkan, kalau itu mampu kita aktualisasikan, maka tidak ada permusuhan di Indonesia ini. Tidak ada permusuhan, tidak ada sengit. Apa namanya kalau orang Jawa bilang kalau padu itu berkelahi itu ya, tidak ada yang berkelahi di Karanganyar. Itulah yang menjadi keinginan Bapak Bupati, mewujudkan Karanganyar maju dan mandiri. Sedulur Rindu siap mendukung? Ya. Siap ya? Laras ya? Oke, kita hapus dulu dong untuk Rindu Dharma ini. Itu kalau kita perisai ke dalam diri kita memahaminya, kita sama dengan orang lain secara jiwa. Baru saudara-saudara ketika panjenengan berbicara takwa kasih secara vertikal, vertikal tidak lurus koden. Satu, kita tunjukkan kepada Tuhan. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan, melayani Tuhan dengan berbagai cara kita. Satyam, siwam, sudara, menegakkan kebenaran,
melakukan kesucian, tindakan-tindakan yang suci dan menjaga keindahan. Kalau panjenengan saya tanya sekarang, kalau yang tampil tadi yang paling akhir, serem nggak ya? Serem ya? Takut nggak? Ada yang takut? Enggak ya? Konsep kita, konsep itu melihat yang serem kayak itu pun. Tahu nggak namanya itu tadi? Kalau kami di Bali menyebut itu Ratu Ayu. Ratu itu kan tertinggi ya, ratu termulia, yang kedudukannya tinggi itu ratu. Ayu itu kan cantik, jegek kata orang Bali. Ayu jegek cantik. Kalau dalam bahasa Sanskerta, ayu berarti sehat, bisa berarti umur panjang. Seremnya kayak gitu aja. Kalau begitu dinarikan dengan adil, yang menjadi serem. Itu cara orang Hindu secara vertikal menghayati ketuhanannya. Maka ketika kita melakukan demikian banyak rangkaian nyepi, tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang mengerikan buat kita. Yang tolong nanti malam apa yang saya sampaikan ini panjenengan jangan menganggap nanti ketemu itu dalam mimpi, ngeri juga ya. Kalau ketemu dalam mimpi yang cantik-cantik aja, yang cakep saja. Jadi Ratu Ayu seperti itu, seremnya pun bagi orang itu menjadi indah. Kenapa ada Tahir Jamewo? Nenong naneng nanong nenong 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 nenong. Kan indah ya? Enak iramanya kita dengar. Itulah setiap jiwa saudara. Bagi orang itu hadir Tuhan itu seperti itu. Ratu Ayu sekalipun serem bertaring hadirnya menyejukkan. Nah kadang kita pakaiannya bagus, hijabnya putih, bajunya putih. Kalau saya di PSN itu menyebut baju putih. Itu kan. Di luar juga hampir sama seperti itu, kayak religius banget, tapi hatinya busuk. Nah ini punah. Jangan kepada kita, teologi hidup adalah teologi cinta kasih. Ya, menyayangi semuanya. Sarwa bawatu sukina. Ya, teman-teman, jawab. Sarwa bawatu sukina. Membuat semua makhluk hidup itu bahagia. Ini aktualisasinya. Jadi apa? Ketua Mas. Lalu berikutnya yang kedua, vertikal kepada hubungan bangsa dan negara. Perintah kitab suci kita beda. Pahami yang pertama, Mato Bumi, putra tanah air ini adalah ibu kita. Itu yang harus panjenengan pahami dulu. Aku adalah putra-putranya yang setia merawat saya. Mari kita anggap diri kita putra Indonesia semua. Tumpah darah kita Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, masa tega sih mencaci maki Indonesia? Kan masih ada sebagian warga kita seperti ini, merusak Indonesiaan kita. Kasihan nih Badan Ramil, Pak Tentara, Pak Polisi, Pak ASN. Kasihan, masih menggerakkan radikalisme, masih menjalankan terorisme, ya, masih menjalankan eksklusivisme beragama. Ini merusak. Kita anggap aja mereka belum kita tuawas. Nah, panjenengan yang sudah mengerti, yang direpresentasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita merasa putra tanah air Indonesia. Dengan demikian nanti ada wayang, kupiau, Bali, rekiam, siapa. Ciptakanlah atau upayakan diri kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu kata kuncinya, sedulur saudara. Kalau kita berbicara proklamasi secara tegak lurus, ada ya? Secara tegak lurus. Jadi kita bakti kepada Indonesia yang tinggi, juga kita bakti kepada pemerintah, negara dan bangsa Indonesia. Maka apa yang disebut toleransi? Kita toleransi kepada negara. Kita gunakan ajaran-ajaran agama kita untuk menjaga relasi kita, hubungan kita dengan negara, sehingga pemerintah dapat bekerja dengan nyaman. Pemerintah dapat bekerja dengan aman. Tidak ada satupun umat hidup yang berusaha menggulingkan pemerintah. Betul? Oke ya? Itu yang vertikal. Sekarang yang horizontal. Takwa kasih secara horizontal pertama.
kita harus merasa diri kita semua ini bersaudara. Secara horizontal. Setara, kita tidak ada merasa lebih tinggi. Nah, kalau soal ukuran badan, monggo. Tidak ada yang merasa lebih rendah. Tidak ada yang merasa lebih kurus, tidak ada yang merasa lebih gemuk. Walaupun Pak Ketua PDI Karanganyar cukup, bobotnya cukup berat. Kalau saya berdiri di sampingnya, saya kalah bobot, kalah gemuk. Ketua masih tidak mengajarkan seperti itu. Ayam, hijau. Nah ini saya kutipkan lagi, perjenengan nanti cerita di luar biar lengkap punya sotanya, punya ayamnya. Ayam, ijas, paro, wenti, laku cetak, janana, laku cetasa. Udara cari tanam teh wasudewa kutu bakal. Nah kalau wasudewa kan pasti dengan apa? Banyaknya itu suka. Mereka yang berpikiran sempit selalu menilai itu milik kelompok. Itu orang yang berpikiran sempit dan picik. Ini milik golonganku, ini kepunyaanku yang paling bagus. Udara cari tanam teh. Mereka yang berpikiran cerdas dan luas mengatakan Anda adalah saudara saya. Seluruh yang ada di dunia ini kita bersaudara. Itulah maksud Dewa Kutu Bakal. Tinggal panjenengan merasakan seperti itu sekarang. Kalau belum merasa, rasakan seperti itu. Itu artinya panjenengan sudah merasakan mengimplementasikan semangat nyepi. Jadi kalau semangat nyepi lewat catur beratanya jangan dihafalkan di luar kepala. Ya, banyak yang sudah mengimplementasikan walaupun catur bertanya, tapi dia belum hafal. Ya, Wasudewa Kutu Bakal itu begitu. Saudara, satu tunggal darah bersandar kepada yang satu. Yang satu itu apa? Kembali kepada jiwa. Ya, kepada lihat apanya, lihat jiwanya. Pasti secara esensi sama. Jangan lihat bajunya. Jangan lihat tangannya yang ada jamnya, yang ada gelang. Jangan lihat ciri-cirinya yang ada. Kita kemudian menjadi pintar, bukan gitu. Wasudewa Kutu Bakal itu mengajarkan kita yang esensial. Yang kedua, agawe sukaninte, membuat bahagianya orang lain melalui gerakan yang mensejahterakan. Sarwa Buta Hita Rana. Saya sudah banyak mendengar cerita-cerita di Karanganyar ini, Mas Yogo, para sesepuh, studi wedani yang katanya gratis. Betul kan? Mas Asmo, Mas Kumin juga cerita ke saya kalau sudah manten Pak ya, manten itu sampai diselesaikan semuanya oleh beliau, betul Pak? Apalagi yang kita persoalkan kalau berbicara sarwa Buta Hita Rana. Sekarang saya tanya umatnya. Saya tidak tanya pemimpinnya. Apa benar begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu, barangkali ada pendatang Dharma yang baru, Dharmika yang baru di sini ada? Yang baru studi wedani masuk di sini? Ada pelayanan dari Parisando, pelayanannya sangat memuaskan, betul? Kok gak ada jawaban? Pelayan Parisando itu sampai nikah diurus sampai selesai oleh beliau bagian pencatatan pernikahan. Betul ya? Wah, ini masih 35%. Saya tanya, betul apa enggak? Sudah 80%. Betul? Sikapnya Parisando dan Pinanito seperti itu? Betul. Turun lagi menjadi 10%. Mulut dapat 35, di depan 80 menjadi 125%. Kita plus Parisando. Ya. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih teman-teman Pinanito dan para sesepuh itu pasti kerja panjenengan. Yang ini yang akan memberikan jalan untuk membaikkan hidup. Inilah sarwa buta Hita Rana. Kita bergerak untuk kesejahteraan bersama. Itu pengamalan takwa masih secara horizontal. Kita jangan menggunakan ilmunya SMS, senang melihat orang lain susah. Ya, susah melihat orang lain senang. Jangan gunakan ilmu itu. Yuk kita bareng-bareng membuat orang lain semuanya senyum, semuanya senang, semuanya sejahtera. Itu dia. Dan kalau sudah ngerti harus begitu. Ya. Kemudian yang lainnya, saya tidak akan ungkap semua ya, itu yang esensi aja seperti itu. Nah,
Semangat nyepi adalah semangat tentang kesadaran yoga. Tadi adik kita sudah membaca sama tuam yoga uciate. Apa itu sama tuam? Keseimbangan. Keseimbangan yang seperti apa? Keseimbangan yang membawa ketenangan. Itu yoga. Ketika panjenengan sudah mengamalkan catur berata nyepi, amati geni, amati lelakuan, amati lelungan, dan amati karyo secara totalitas dengan berbagai hakikat yang mendahuluinya, itu adalah kesadaran yoga. Kesadaran hidup yang berkeseimbangan agar kita mendapat ketenangan. Saya ketika teknologi sudah semakin maju seperti ini, bahkan pemerkosaan itu sudah masuk, penipuan itu sudah masuk sampai tingkat desa yang terpencil sekalipun. Kenapa? Karena teknologi. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook menuju WA. Ini teman-teman muda saya ini banyak kenal di Facebook, 1, 2 hari, 3 hari kenal, kemudian ketemu hilang. Ibu tolong diawasi putra putrinya. Ya, main Facebook itu sekarang tidak mesti di kota, di pojok saja bisa. Bahkan di daerah desa terpencil saja anak kita 1, 2 hari. Betul ya, Pak Kapolsek ya? Betul ya? Facebook, WA hilang. 2-3 hari kemudian entah diketemukan, masih diketemukan selamat, masih bagus, ada yang diketemukan dalam sarung sudah tidak bernyawa. Apa sih putra putri kita dan teman-teman muda juga supaya memahami kewajiban orang tua mengingatkan panjenengan. Saya takut sekali, justru saya takut banget. Saya punya 2 anak laki-laki yang kebetulan sudah dewasa, dan yang pertama ya saya seperti ini sudah jadi kakek, jadi udah punya cucu sama. Selalu saya awasi. Ya, tentu cara mengawasinya tidak seperti zaman dulu lagi, ya, tidak otoriter. Nah, kenapa demikian? Yang paling saya takuti adalah sekarang manusia dimanapun, manusia agamanya apapun, semuanya sekarang mudah marah, mudah mengumbar hawa nafsu. Ini sudah dijelaskan sedulur-sedulur di dalam Bhagavad Gita. Arjuna bertanya, wahai Tuanku Sri Krishna, apa sebenarnya yang membuat orang ini gampang menderita dan masuk ke dalam lubang dosa? Jawabnya 2. Kama esa, kroda esa, kama esa. Hanya kemarahan dan hanya hawa nafsu. Ya tentu tidak hanya untuk yang muda, kita semua seperti itu. Kita semua masih punya nafsu. Inilah yang dikontrol dengan semangat nyepi. Kenapa kemudian kita bertapa? Supaya di dalam bertapa panjenengan bisa mengoreksi diri, bisa introspeksi diri. Nanti saya kasih hadiah 100 kalau bisa memberikan contoh atau jawaban atau yang melakukan apa yang saya tanyakan. Ketika panjenengan introspeksi diri saat nyepi atau evaluasi diri saat nyepi, panjenengan punya daftar nggak? Punya daftar 1 tahun ini, ini kebaikan saya, conteng. Oh ini kejelekan saya, conteng. Kemudian jujur kita mengaku di sini. Bikin nggak seperti itu? Nggak ya? Berarti saya nggak jadi mengeluarkan hadiah. Introspeksinya di sana, evaluasi diri panjenengan di sana. Ya, kalau kita ngomong semangat di sana, coba dihitung nanti. Kayak kita bikin daftar belanjaan, Bapak Ibu seksi konsumsi misalnya atau seksi acara ini, apa yang belum siap, sistemnya ini, apa yang undangannya ini, dan seterusnya. Contoh introspeksi evaluasi diri kita juga seperti itu. Itulah pertapaan. Setelah kita keluar dari pertapaan individu seperti itu, keluarlah ke masyarakat umum. Ini namanya altruisme. Jadi kita bertapa bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi setelah itu kita menyediakan diri kita untuk memajukan masyarakat umum. Nah, itu dia jadi maju dan mandiri. Jadi kita tidak boleh egois. Seberapa banyak panjenengan ketika bertapa mendoakan orang lain untuk bahagia? Om sarwa bawani busuduna sarwo santu niramaya sarwo badrani pasyantu makasih duka bhagawan
Ya Tuhan, menyambut tahun baru ini, hamba berdoa mohon kepadamu agar seluruh makhluk hidup bahagia, seluruh makhluk hidup damai, tenang, seluruh makhluk hidup memperoleh keuntungan, seluruh makhluk hidup bebas dari penderitaan. Sudah? Belum. Kalau belum, mulai hari ini kita ulang, ingat doa saya itu. Kenapa saya sarankan seperti ini? Berdoa itu sebelum dharma seperti melempar bola yang mantul-mantul. Kalau panjenengan melempar bola ke sana, dia akan mantul balik kepada kita. Kalau panjenengan mendoakan orang lain bahagia, panjenengan akan memperoleh kebahagiaan. Kalau panjenengan marah, kemudian mendoakan orang lain mati, mendoakan orang lain menderita, secepat itu jangan-jangan kita duluan. Percaya omongan saya. Kalau nggak percaya, coba praktekkan di laporan ke saya. Siapa yang berdoa? Siapa yang duduk di sini? Kalau bisa ada provinsi ngomong apa? Kita doain, tak lagi mati. Tolong laporan ke saya. Yang duluan mati kira-kira siapa? Mudah-mudahan bukan saya. Jadi caranya begitu. Lebih banyak kita mendoakan orang lain bahagia. Kalau orang lain bahagia itu kan vibrasinya, energinya. Ya kalau angin datang namanya orang bahagia itu, ya masak di rumah yang enak, ya minimal bau-baunya sudah dibawa angin kepada kita. Kan begitu. Ketika kita terus berpikiran buruk, berpikiran jelek, angin datang, jelek-jelek pikiran panjenengan juga akan dibawa kepada orang lain. Auranya menjadi jelek semua. Nah ini pertapaan seperti ini. Ini bukan soal megang nafas, tarik nafas, tahan nafas, keluarkan nafas, terus mencari tempat-tempat sepi. Bukan soal itu kita bertapa. Zaman modern kita bertapa altruis. Bagaimana setelah kita bertapa kita bisa memajukan kepentingan umum. Sarwa Buddha kita rata, saling mensejahterakan. Jadi rekan muda, rekan tua, para werde, para yowana itu remaja, werde tua, saya mengingatkan Kroda Esa, Kama Esa semua ada di dalam diri kita. Nah, betapa itu dia akan menurunkan potensi itu kondisi itu akan hanya menjadi potensi di dalam diri kita. Jangan sampai dia muncul. Maka di dalam kitab suci kita disebutkan Jiten dia mano mudir. Ya, mukni mukta parah jaya. Jiten dia kendalikan indriamu. Indria kita apa? Mata kita, telinga kita kendalikan. Kalau kita ingin melihat, lihat yang indah-indah, dan indah itu pantas. Artinya patut. Kadang-kadang kita ingin melihat yang indah, mulut kita, indria mulut kita ketahan. Maka kita bersiul. Ternyata istrinya Pak Tentara. Tentara ada di situ, kurang ajar kamu. Sama-sama marah, akhirnya jadi masalah. Itu namanya jidat dia mengendalikan mana kita. Ini yang paling pertama, pikiran kita. Itu yang diajarkan oleh Trikayo Parisudha. Ya, baru perasaan kita. Baru dengan demikian kita mendapatkan kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari penderitaan. Minimal orang lain tidak tersinggung ketika panjenengan wajar saja menggunakan perasaan, mengekspresikan, menonjolkan perasaan kita, pikiran kita, dan indria. Wajar saja, sederhana saja. Itu membuat orang lain tidak tersinggung. Coba kita jalan saja, kita salah menggunakan indria mata, melototin orang, jadi masalah ya? Jadi masalah. Belum lagi di jalan, kita papasan jalannya sempit, sama-sama tidak sadar. Senggolan dikit, matamu kamu taruh di mana? Jadi masalah. Kroda Esa, Kama Esa. Semangat Gepi itu mengendalikan itu semua. Jadi teman-teman muda saya yang di DPK Prada Kabupaten Karanganyar ini, supaya benar-benar memperhatikan itu. Silakan bermain medsos karena memang sudah zamannya. Jagat maya ini jangan menjadikan kita kemudian terlunda-lunda, terseok-seok. Ya, kemajuan teknologi ini jangan justru memundurkan diri kita, harus membuat diri kita maju. Karena teman muda juga dipesankan oleh Begawan Wararuci di dalam kitab Sarasa Jaya. Pempong anikan kayuana. Jadi kuatkan dirimu semasih muda.
Pengpeng Andika Kayuwana. Ingat, usia muda itu 65 tahun. Yang lebih dari 65 tahun coba angkat tangan. Yang di depan saya yang lebih dari 65 tahun coba angkat tangan. Tidak ada ya? Berarti kita anak muda semuanya. Kita anak muda semuanya. Pengpeng Andika Kayuwana. Kuatkan diri semasih muda. Karyo naning darbo arte muang jenang. Teman-teman muda, tegaklah dalam dalam. Ya, raihlah harta dan ilmu. Itu dijelaskan di dalam kitab suci. Cara-caranya juga tidak boleh melanggar dharma. Jadi jangan mudah berputus. Terima kasih, Mas. Jangan mudah berputus asa. Ya, jangan mudah berputus harapan. Ya, kalau kita sekarang mudah putus asa, itu hanya permainan. Permainan maya yang kita sebut tadi. Maya itu dalam bahasa agama kita itu siluman. Maya itu adalah keterikatan. Siapa ngerti dunia maya sekarang itu dunia yang mengikat kita demikian kuatnya. Ya, hampir sebagian besar kemudian kita terikat, kemudian kita terjebak, akhirnya terjatuh. Maka kama sedulur sedharma itu harus betul-betul dikendalikan hawa nafsu itu. Saya ada lagu Bali nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kadimino keno pancing. Kadimino seperti ikan yang kena pancing. Menjalarang lidah ipun, penyebabnya adalah lidahnya. Edot maring raso melah, yang ingin rasa yang enak. Dedalune mati jening. Dedalu itu apa? Apa yang dedalu itu? Laron. Dedalune mati jening. Laron itu mati. Edot ipun karena inginnya mengadona tejam damar menikmati indahnya sinar laut. Begitu dia lihat itu indah, dia dekat ke sana, dia coba nyamun nempel di situ, kalau cepuk jatuh. Itulah kamar. Itulah nafsu. Saya bisa ngomong seperti ini, saya juga ketar-ketir. Apakah saya bisa mengendalikan? Ketika saya berbicara seperti ini, sama dengan saya mengingatkan diri saya juga. Nah, ini sedulur-sedulur, anak-anak muda sekarang lihat angka perkelahian. Saya heran di Jakarta aja kayak orang-orang primitif itu. Kalau di Makassar sering kita lihat di TV itu mahasiswa berkelahi. Ya, adik-adik muda saya yang muncul dari anak kecil tadi di Pasaraman, dia lebih remaja lagi dari Rejang Dewonya, lebih remaja lagi tadi di depan tadi Gabyong ya, di depan tadi ya. Itu tolong dipelihara itu. Semangat kita arahkan sebagai semangat yang berbudaya, yang menjaga budi luhur kita. Jangan sampai kita kehilangan itu. Orang Hindu kalau sudah kehilangan itu, dia kehilangan dharmanya. Kalau dharma sudah hilang, dia akan menjadi orang adarmi. Kalau adarmi berkecamuk di dalam dirinya, maka dia menjadi orang yang jahat, orang yang mudah marah, orang yang mudah ngamuk. Percuma kita berbicara nyepi, semangat nyepi tiap tahun kalau tiap hari kita masih gagal untuk mengamal. Matur suwun, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi terhadap Prada, terhadap Parisade Kabupaten Kota, terhadap para sesepuh, ibu-ibu saya, bapak-bapak saya, adik-adik, anak-anak, remaja semua. Saya bangga menjadi orang Hindu. 31 tahun saya dinas di ketentaraan sampai selesai tadi malam. Mudah-mudahan tanggal 1 April, mudah-mudahan nanti ada waktu lagi saya bisa bertemu dengan umat di Karanganyar. Ya, kita bersilaturahmi lagi. Satu kata kunci saya tutup untuk kita semua: Gunung Himalaya di negeri India, Gunung Semeru di Pulau Jawa. Aku bangga dan setia menjadi Hindu sepanjang masa. Terima kasih. Om Santi 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 Om.